Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aram Saliku dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 2. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi dan sistem informasi. Yang pertama, sejarah akuntansi. Pada tahun 1494, Buka Pacioli menulis buku yang berjudul Summae Arithmetica Geometrica Proportione et Proportionalita. Buku tersebut berisi tentang ilmu matematika. Selain itu juga membuat materi akuntansi untuk para pelaku usaha. Materi akuntansi disajikan dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris, yang di dalamnya dikenalkan tentang sistem pembukuan berpasangan. Yang kedua, tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengelompokan, dan peringkasan transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang diberikan atau bermakna dalam bentuk satuan uang. Pengertian seni dalam definisi tersebut dapat diartikan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat eksakta, melainkan sebagai keterampilan atau pengetahuan terapan yang isi dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Untuk selanjutnya, kegunaan informasi bagi pemakainya. Yang pertama, ada karyawan. Karyawan berkepentingan untuk mengetahui hak yang dapat diperoleh dari perusahaan. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak. Selanjutnya yang ketiga, pada masyarakat. Masyarakat yang berada di area perusahaan berkepentingan untuk menyediakan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Indikator selanjutnya tentang menjelaskan kualitas informasi akuntansi. Karakteristik kualitas informasi keuangan. Dampak yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan. Dan yang keempat, dapat dibandingkan. Yang kelima, tentang prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi itu ada 5. Yang pertama, prinsip biaya. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapat. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip konsisten. Yang terakhir yaitu prinsip pengungkapan tadi. Yang keenam, ada bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang pertama yaitu bidang akuntansi keuangan. Adalah suatu bidang yang berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit-unit ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi untuk keperluan manajemen perusahaan. Yang ketiga, ada akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan dari suatu unit ekonomi. Dan berita akuntansi lainnya bisa dilihat di samping ini. Yang ketujuh, profesi akuntan. Profesi akuntan ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik berperan sebagai agiator bebas terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah akuntan swasta. Akuntan swasta adalah seorang yang bekerja di perusahaan dan menjabat di fungsi tertentu dalam jajaran manajemen. Yang ketiga, ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintahan yang tugasnya mengawasi kekayaan dan keuangan negara sampai pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Yang keempat, akuntan pendidikan. Akuntan pendidik adalah akuntan yang kegiatannya dalam bidang mendidik seperti mengajar, menyusun kurikulum, dan mengembangkan akuntansi. Yang kedelapan, ada etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan itu ada 8. Yang
pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Dan yang terakhir adalah standar etis. Yang kesembilan, itu ada kelompok. Akun kelompok dibedakan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Yang pertama, akun real. Akun real terdiri dari 3 bagian, yaitu harta, hutang, dan modal. Yang pertama, harta. Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Terus yang kedua adalah hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dilunasi pada waktu tertentu. Yang ketiga adalah modal. Modal adalah hak pemilik atas harta perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Yang kedua, akun nominal. Akun nominal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, beban. Dan yang terakhir itu ada kode akun. Kode akun terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, kode numeral. Yang kedua, kode desimal. Dan yang ketiga ada kode kombinasi antar huruf dan angka. Sekian video pembelajaran dari saya tentang akuntansi dan sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.